Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Kembali lagi. Hari ini di kajian online kita bersama Ustadz Khalid Basalamah. Selamat menyaksikan. Bagaimana muamalah Nabi SAW dalam rumah tangganya dengan para istrinya. Kata beliau, jika Aisyah menggigit daging bertulang, maka beliau SAW akan mengambilnya dan meletakkan bibir beliau di tempat Aisyah meletakkan bibirnya. Mungkin masih jarang di antara laki-laki yang melakukan ini ya, atau perempuan misalnya. Ya, coba teman-teman sekalian, kalau misal suami lagi makan, kemudian tersisa, Anda menunjukkan kepedulian dan cinta pada suami, mengatakan, udah gak apa-apa biar saya yang makan. Saya pernah digituin oleh istri, ada sentuhan secara cinta, kasih sayang ya. Saya merasa dia seperti orang yang tidak jijik lagi sama saya dan positif gitu ya. Betul juga saya pernah melihat ada sisa makanan. Saya lihat ini adalah sisa makanan istri saya. Daripada dibuang mubazir, saya sempat memakannya. Itu bukan aib gitu. Dan itu Nabi SAW contohkan, manusia terbaik pun melakukan itu. Bahkan untuk menunjukkan bentuk cintanya, pada saat Aisyah memegang tulang yang ada dagingnya, beliau makan. Nabi SAW datang ya. Lalu kemudian Nabi menunjukkan kalau Nabi pun setuju dengan makannya Aisyah. Beliau pun akhirnya ya ikut makan dengan memakan di titik yang bekas gigitannya Aisyah. Beliau juga kerap bersandar di pangkuan Aisyah. Nah, ini romantisan yang jarang dilakukan. Membaca Al-Quran sambil bersandar di pangkuan Aisyah. Padahal terkadang Aisyah dalam keadaan haid. Jadi tetap bacakan Al-Quran ya. Nah, Alhamdulillah kalau Anda punya suami yang punya hafalan beberapa surah Al-Quran, ini sangat baik gitu kan. Bagaimana dia bisa membaca dan memperdengarkan ayat Al-Quran. Atau mungkin Anda sholat malam bersama-sama sehingga Anda dengarkan bacaannya. Walaupun suaranya tidak terlalu bagus, tapi minimal Anda dengarkan tilawah Al-Quran itu ya. Saat Aisyah sedang haid, beliau memerintahkan mengenakan kain sarung, lalu beliau menggaulinya. Jadi walaupun wanita haid, tetap saja Nabi SAW membangun keromantisan. Karena tetap boleh beristimta' atau menikmati pasangan walaupun dalam keadaan haid ya. Nabi SAW dalam hadits Bukhari, kata Aisyah, kalau ingin menggauli kami sementara kami lagi haid, maka beliau menyuruh meletakkan atau menguatkan ikatan kain di tempat kemaluan, kemudian beliau menggauli kami. Itu ciuman, pelukan dan yang lainnya semuanya boleh dilakukan gitu kan. Yang penting tidak meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat sedang haid ya. Nabi SAW membangun keromantisan itu dalam rumah tangganya. Ya, ada orang subhanallah walaupun istrinya tidak haid tidak digauli. Nah, ini aneh gitu. Ya. Mungkin juga tentunya dari dua sisi ya. Saya pernah nasihatin seorang ummahat kita, di mana beliau berkeluh kesah sudah lama gak digauli oleh suaminya. Maka saya membahasakan biasanya laki-laki itu lebih peka dengan bau ya. Jadi hati-hati dengan nafas, makan, habis makan. Kadang-kadang ada makanan tentu yang membuat nafas, hembusan nafas itu tidak nyaman. Mungkin Anda lagi interaksi biologis, Anda lagi di atas suami, atau lagi ngobrol, atau lagi mau ciuman, maaf, kemudian ada hembusan nafas yang tidak enak, atau bau mulut yang tidak enak. Ya. Maka harus dijaga. Anda kalau makan makanan yang memang Anda suka, maka usahakan hindari bumbu-bumbu yang berlebihan, ataupun yang bisa mendatangkan bau-bau yang tidak sedap ini ya. Terutama kalau sudah akan interaksi dengan suami, ini terutama di situ ya. Kemudian juga Anda sering sikat gigi, membersihkan lidahnya sekaligus ya, dan menggunakan wash. Ini semua hal-hal yang harusnya diperhatikan gitu ya, sehingga suami selalu mau dekat walaupun dalam kondisi haid, dan Anda bisa dalam kondisi haid tetap memuaskan suami ya. Yang penting tidak melakukan kemaluan di kemaluan ya. Beliau juga biasa mencium Aisyah saat berpuasa. Puasa kan tidak boleh jima, tapi bukan berarti tidak boleh sentuhan, pelukan. Aisyah bahkan mengatakan Nabi SAW mencumbui beliau, mencumbui Aisyah gitu kan. Lalu Aisyah mengatakan, tapi Rasulullah SAW orang yang paling bisa mengontrol syahwatnya. Tapi beliau melakukan keromantisan gitu. Ya. Karena kelembutan dan kehalusan sikapnya pada istrinya, beliau mengizinkan Aisyah untuk bermain-main. Sisi yang lain ya, bercanda ya. Karena perempuan itu ya, tergantung kita membawa arusnya kemana. Kalau Anda sebagai laki-laki mengikuti acara ini, Anda mengajaknya serius, dia akan serius. Anda mengajaknya bercanda, dia akan bercanda ya. Kata Nabi SAW, kalau kau menikmati waktu bersama istrimu, kau akan menikmatinya. Tapi kalau kau bawa serius, maka akan jadi serius gitu kan. Itu juga si istri, suami itu tergantung bagaimana dia membawa arus. Kalau dia membawa arus dengan senyum, dengan candaan, dengan romantis, dengan cumbuan, maka suaminya akan terbawa dengan itu. Tapi kalau dia
cemberut, tidak mau melayani, sibuk dengan TV-nya, sibuk dengan pekerjaan yang lain, suami ditinggalkan. Ini akan membuat suasana jadi tidak nyaman. Padahal bagian daripada agama adalah bagaimana saling memuaskan satu sama yang lain ya. Beliau juga mengajak Aisyah menonton para lelaki Habasyah yang sedang bermain tombak di depan masjid. Ada beberapa orang dari Ethiopia datang, mereka punya keterampilan memainkan pedang, maka Aisyah naik di atas pundak Nabi SAW lalu nonton. Dan Aisyah pun menempelkan tubuhnya di tubuh Nabi SAW. Bahkan menempelkan pipi di pipi Nabi SAW gitu kan. Aisyah juga radhiyallahu anha menyandarkan kepalanya di pundak Nabi SAW sambil terus menonton. Dalam beberapa riwayat dia mengatakan, aku pun ingin memperlihatkan bagaimana bentuk kasih sayang Nabi SAW kepadaku. Nabi SAW pernah mengajak Aisyah berlomba lari kala bepergian sebanyak 2 kali. Yang pertama, ya, lomba lari gitu. Nabi SAW suruh pasukan jalan, sudah jauh lalu Nabi SAW mengatakan, hai Aisyah, kita lomba lari. Kemudian Nabi SAW membiarkan Aisyah menang gitu kan. Nah, pada saat itu sambil bercanda gitu ya. Ini sebenarnya bukan karena olahraganya tapi lebih kepada keromantisannya gitu kan. Beberapa waktu kemudian Nabi SAW sempat ya menantang Aisyah lagi, tanda kutip sini lomba lari yang kedua. Kata Aisyah, aku pun dikalahkan karena pada saat itu tubuhku sudah mulai lebih gemuk ya. Sebenarnya bukan masalah kalah atau menangnya, karena Nabi SAW tentu bisa mengalahkan Aisyah karena kekuatan beliau, kekuatan 10 orang laki-laki, semua nabi-nabi diberikan kekuatan seperti itu. Tapi Nabi SAW sambil tersenyum lalu mengatakan pada saat kedua kali memenangkan perlombaan lari tersebut, ini adalah ya kemenangan atas kekalahan yang lalu gitu.